Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan bagian 2 ini kita akan belajar proses desain dalam sistem database. Baiklah, yang pertama, daur hidup yang umum dari aplikasi database adalah definisi sistem, database design, implementasi, loading atau konversi data, konversi aplikasi, testing dan validasi, serta operation dan control and maintenance. Daur hidup atau life cycle dari aplikasi database yang pertama adalah definisi sistem yang mencakup ruang lingkup basis data, pemakai, dan aplikasi. Kemudian desain mencakup logical design, ER atau EER, physical design untuk suatu database management system. Daur hidup dari aplikasi basis data. Yang selanjutnya adalah implementasi, yaitu membuat basis data atau yang masih kosong, kemudian membuat program aplikasi. Dan selanjutnya adalah loading atau konversi data, bisa memasukkan data ke dalam basis data, mengkonversi file yang sudah ada ke dalam format basis data, dan kemudian memasukkannya dalam basis data. Selanjutnya adalah konversi aplikasi, yaitu semua aplikasi dari sistem sebelumnya dikonversikan ke dalam sistem basis data. Dan testing serta validasi, sistem yang baru harus dites dan divalidasi, yaitu diperiksa keabsahannya. Selanjutnya adalah operasi, pengoperasian basis data dan aplikasinya, memonitoring maintenance, yaitu selama operasi sistem dimonitor dan dipelihara baik data maupun program aplikasi masih dapat terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan database itu sendiri. Kemudian proses desain sistem data, yang pertama adalah perlu data, yang kedua adalah perangkat lunak DBMS, serta perangkat komputer, perangkat lunak dan sistem operasi komputer, program-program aplikasi, serta pemrogram. Selanjutnya adalah proses desain basis data. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisa requirement. Jadi yang pertama kita mengumpulkan data dan menganalisa permintaan dari user. Kemudian desain basis data konsep. Kita melakukan conceptual design. Setelah itu pemilihan database management system untuk membangunnya dan melakukan mapping dari konsep ke logika. Kemudian mendesain secara fisikal dan mengimplementasikan ke dalam program. Selanjutnya adalah proses desain basis data yang keenam, yaitu phase. Dalam proses desain ini tidak perlu dilaksanakan secara mutlak. Mungkin ada umpan balik antara phase dan dalam masing-masing phase. Berikut ini adalah konsep dari pembangunan database. Yang pertama adalah requirement, collection and analysis. Setelah itu desain konseptual dari database yang menyangkut konseptual desain skema. Setelah itu memilih database, dan selanjutnya adalah melakukan mapping dan logical design. Setelah itu melakukan desain fisikal dan mengimplementasikan database. Proses desain paralel, yaitu proses desain terdiri dari dua proses, yaitu paralel, yaitu proses desain dari data dan struktur dari basis data atau data driven. Yang kedua, proses desain dari program aplikasi dan pemrosesan basis data. Mengapa harus melakukan paralel desain? Karena kedua proses tersebut saling bergantungan. Contohnya, menentukan data item yang akan disimpan dalam basis data tergantung dari aplikasi basis data tersebut, juga dalam menentukan struktur dan akses path. Desain dari program aplikasi tergantung dari struktur basis datanya, biasanya condong ke salah satu. Fase 1, pengumpulan data dan analisa requirement, mengidentifikasi grup pemakai dan area aplikasi, meneliti kembali dokumen-dokumen yang sudah ada seperti form, report, manual, organization chart, dan sebagainya, dan menganalisa lingkungan operasi serta kebutuhan pemrosesan. Kemudian mentransfer informasi informal ke dalam bentuk terstruktur menggunakan salah satu bentuk formal dari requirement specification seperti flowchart, DFD, UML, dan lain-lain. Yang kedua adalah desain konseptual, di mana fase 2 ini desain konseptual skema, yaitu high level model, bukan implementasi level data model, memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data, yaitu arti, hubungan, dan batasan-batasan, serta konseptual skema yang bersifat tetap. Selanjutnya adalah desain konseptual yang harus memiliki sifat mampu menyatakan relationship, batasan-batasan diagram, kemudian formal minimum, dan menyatakan spesifikasi data.
Konsep data ini contohnya adalah ER model. Strategi untuk desain skema bisa top down, bisa bottom up. Kalau top down yaitu mulai dengan beberapa high level entity type, kemudian dibagi lagi sampai ke bawah. Kalau bottom up mulai dari atribut, kelompok menjadi entity type dan relationship, dan kita tambahkan relation baru bila ada. Strategi untuk desain skema yaitu inside out, bentuk khusus dari bottom up. Mula-mula ditentukan entity tipenya yang merupakan pusat bagian terpenting dari entity tipe ini. Tambahkan entity tipe dan relationship lain yang berhubungan satu sama lain. Selanjutnya mixture, yaitu requirement dibagi-bagi menggunakan strategi top down. Sebagian dari skema didesain dari partisi-partisi menggunakan strategi bottom up. Bagian-bagian dari komponen tersebut kemudian digabungkan. Kemudian desain transaksi. Pada saat suatu basis data didesain, aplikasi dan transaksi utama harus sudah diketahui. Transaksi baru dapat didefinisikan kemudian. Tentukan karakteristik dari transaksi dan periksa apakah basis data sudah memuat semua informasi untuk melaksanakan transaksi. Selanjutnya adalah desain transaksi yang kedua, yaitu dibagi menjadi 3 bagian: retrieval, update, dan mixed. Pemilihan database manajemen sistem. Di dalam memilih database manajemen sistem, kita mengacu pada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor teknis, terdiri dari storage, access path, user interface, programmer, dan bahasa query. Yang kedua adalah faktor ekonomi, yaitu software, hardware, maintenance, training, operasi, konvensi, dan teknisi. Yang ketiga adalah faktor organisasi, kompleksitas data, sharing antar aplikasi, perkembangan data, dan pengontrolan data. Mapping dan data model. Memetakan konseptual disebut dengan mapping, dan menyesuaikan skema dengan database. Hasil pemetaan biasanya berupa DDL. Physical design, struktur storage access path untuk mendapatkan performa yang baik, yaitu kriteria baik dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah response time, pemakaian storage, clock output, yaitu jumlah transaksi per unit waktu. Perlu tuning untuk memperbaiki performa berdasarkan statistika pemakaian. Kemudian implementasi sistem dari basis data, yaitu diimplementasikan dalam DDL dan SDL dari DBMS yang dikompilasi membentuk scheme basis data dan basis data yang masih kosong. Basis data dapat dimuat atau di-load dari sistem yang lama. Transaksi dapat diimplementasikan oleh program aplikasi dan dikompilasi. Kemudian basis data ini siap untuk dioperasikan. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.